Selamat pagi semuanya, Shalom. Damai di hati. Baiklah, kita siapkan hati, pikiran, akal budi kita untuk menghadap Tuhan di pagi yang indah ini. Adapun tema bulanan sepanjang bulan ini adalah keluarga basis penginjilan dan diakonia. Dan tema minggu kita hari ini adalah kitab suci menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Marilah kita semua menggunakan tata cara ibadah bentuk keempat. Marilah kita siapkan hati kita bangkit berdiri. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita pada pagi hari ini dan sepanjang minggu yang berjalan ini adalah kitab suci menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pemilik kehidupan kami, dengan penuh sukacita kami bersyukur pagi hari ini. Saat ini kami boleh berada di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan ada di sini bersama-sama dengan kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan telah menuntun kami dari tempat kami masing-masing sehingga kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau datang untuk memohon pengampunan. Kami mau datang untuk dilengkapi dengan firman Tuhan. Kami datang untuk membawa persembahan kami. Kami datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan, dengan sadar dan sengaja boleh berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami buka ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namanya, untuk memberitakan kasih setia Tuhan di waktu pagi dan kesetiaan Tuhan di waktu malam. Setia
Saudara-saudara dipersilakan duduk. All the kids please came forward. How are you? Saudara-saudara, inilah anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan gereja kita, dalam kehidupan keluarga kita. Dan bukan hanya hari Minggu kita mendoakan mereka dan mengajarkan mereka tentang kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan itu, tetapi kita punya tugas dan tanggung jawab setiap hari. Seperti yang dinyanyikan dalam lagu tadi, setiap jam ya Tuhan, Dikau kurindukan. Dan anak-anak ini juga perlu Tuhan setiap jam. Nah, dalam pertumbuhan mereka, dalam lingkungan mereka, dalam sekolah mereka, di mana-mana kelihatannya berbahaya sekali. Jadi sekarang memang orang mesti lebih banyak berdoa untuk terampi anak-anak. Mari kita berdoa sama-sama. Setiap jam ya Tuhan kami membutuhkan Engkau. Bukan hanya kami yang membutuhkan Engkau Tuhan, tetapi ini anak-anak kami yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, keluarga dan gereja. Mereka juga butuh Tuhan setiap jam dan setiap saat. Supaya Tuhan mereka dalam pertumbuhan ini mereka boleh mengenal kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh bertumbuh seperti seorang muda yang bernama Timotius, yang tahu kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan meskipun dalam situasi yang sulit, dan akan menghadapi ajaran-ajaran yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami bersama-sama berdoa untuk anak-anak ini. Kami bawa mereka kepadamu ya Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun dan mengisi kehidupan anak-anak kami ini. Pakai guru-guru sekolah minggu yang ada. Bahkan pun pakai kami semua sebagai orang tua, orang yang dewasa dalam iman. Untuk membekali anak-anak ini dengan kebenaran firman Tuhan yang menyelamatkan. Supaya ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka tahu mana yang palsu, mana yang benar, mana yang menyesatkan, mana yang menyelamatkan. Demi Kristus Tuhan kami serahkan anak-anak ini kepadamu. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah benar kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Oleh karena itu,
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan yang sudah menebus menjadi korban karena dosa dan pelanggaran kami. Ya Tuhan, ini kami semua ya yang ada pagi hari ini. Kami tahu firman Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan. Berkali-kali kami mendengarkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Kami tahu ayat ini, kami tahu firman ini, kami menghafal firman ini. Tetapi kami banyak kali gagal melakukan firman ini. Kami gagal karena kami menjatuhkan diri kami dalam pencobaan. Kami gagal karena kami lebih mengikuti keinginan kami sendiri, mengikuti kehendak hati kami, bahkan hanya mengikuti pikiran kami. Ya Tuhan, segala dosa, segala pelanggaran, segala kekerasan hati kami, tidak ada yang tersembunyi kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, saat ini di hadapan Kau yang Maha Kudus, kami mengakui kesalahan kami. Kami mengakui dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami. Ya Tuhan, dengarlah. Amin. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Saudara-saudara, pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin.
Kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, dengan iman kami percaya karena kasih-Mu yang tidak terbatas itu boleh menghapuskan dosa kami. Ketika kami bawa itu dalam permohonan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah membasuh segala dosa kami. Kami bersuka cita karena kami beriman kami telah dipulihkan. Sehingga tidak ada lagi beban, tekanan, tanggungan, tuntutan dari kuasa kegelapan yang menyatakan bahwa kami ini berdosa. Kami berterima kasih kami boleh dipulihkan. Dan atas pemulihan ini Tuhan, kami mau merespons dengan kehidupan kami beribadah kepadamu. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki dimanapun kami pergi dan berada. Ketika kami bekerja, kami melakukan kehendak Tuhan. Ketika kami hidup dalam lingkungan keluarga kami, baik sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, ataupun kami yang bekerja, kami yang sedang studi, kami mau melakukan kehidupan kami sebagai respons atas pengampunan Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu dengan hidup ini. Ya Tuhan, dengan komitmen kami ini Tuhan, kami mohon biar Tuhan yang menuntun kami. Tuntun kami dengan firman-Mu. Tuntun kami dengan firman yang akan kami baca dan kami dengarkan saat ini. Tuntun hamba-Mu yang hina ini. Tuntun kami semua Tuhan. Supaya kami masing-masing boleh memperoleh pedoman, pegangan, pelita, petunjuk dalam kehidupan ini. Supaya kami hidup hanya untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab yang menjadi perenungan kita sepanjang minggu yang berjalan ini dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Saya akan membaca yang genap, saudara-saudara akan membaca yang ganjil, kita berganti-gantian. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Iman Bertumbuh dalam Penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ayat 10 berkata, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya." Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia punya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sampai di sana jauh pembacaan Alkitab. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, ada spesial musik dari kolom 3.
Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara masih ingat pembacaan minggu lalu? Bicara tentang apa? Enggak apa-apa kalau saya lupa. Bicara tentang Priscilla, Aquila, Apolos, Paulus. Dan saat ini, kalau waktu itu Priscilla dan Aquila ada di mana? Di Efesus ya. Nah, Efesus ini adalah tempat di mana Timotius melayani. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk terlalu jauh dalam perenungan firman Tuhan, menurut lagu yang dinyanyikan oleh kolom 3 tadi dengan penuh semangat, berkata bahwa siapa yang berpegang pada sabda Tuhan, sungguh bahagia. Ada amin di sini. Jadi saudara-saudara, sabda Tuhan yang membuat kita berbahagia. Yang menjadi persoalan saudara-saudara, sabda Tuhan memang membuat kita berbahagia. Bisa berbahagia di bumi, bisa berbahagia di sorga. Bisa tidak berbahagia di bumi, tetapi pasti berbahagia di sorga. Karena memang itu tujuan kita mengikut Yesus. Tujuan kita percaya kepada Yesus oleh iman melalui Yesus Kristus. Artinya saudara-saudara, tanpa sabda Tuhan, tanpa firman Tuhan, tanpa Yesus Kristus, firman yang hidup itu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu pasti masuk neraka. Biar bikin baik-baik. Biar melakukan yang benar. Karena kita tidak dapat menghapus dosa kita sendiri. Dengan iman kepada Yesus Kristus, kita percaya bahwa ketika kita memohon pengampunan kepada Yesus Kristus, Allah berkenan. Karena Yesus telah menjadi korban untuk menghapus dosa saya dan saudara-saudara. Jadi kita dibersihkan lagi dan kita mulai dari situ kita start baru. Boleh paham itu? Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang menjadi tema minggu ini adalah kitab suci menuntun engkau kepada keselamatan. Katakan bersama saya, keselamatan. Itu yang dibahas tadi, oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi keselamatan itu hanya ada oleh iman kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kalau orang so paham ini, sederhana orang memahami ini. Ini pembacaan Alkitab pagi hari ini. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang menjadi tema, yang menjadi judul perikop adalah iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Jadi saudara-saudara, iman kita kepada Yesus Kristus, betul sekali. Nah, iman itu perlu bertumbuh. Perlu bertumbuh karena memang kita beriman kepada Yesus Kristus. Nah, tetapi kalau iman itu tidak dilengkapi dengan pembacaan kitab suci dan kenyataan-kenyataan yang pahit dalam tanda kutip itu tuh penganiayaan. Tidak dilengkapi dengan pembacaan, kita orang rajin baca Alkitab, dan dilengkapi dengan penganiayaan, itu yang membuat iman kita akan bertumbuh dan semakin kuat. Karena kalau iman tidak bertumbuh, saudara-saudara, akan sangat mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang tidak menyelamatkan. Karena saudara-saudara, dari zaman Yesus Kristus, di zaman Paulus, gereja-gereja pada waktu itu sangat sering berhadapan dengan ajaran-ajaran yang kedengarannya bagus, kelihatannya bagus. Kalau mau analisa dengan pikiran, rupa betul, tetapi tidak menyelamatkan. Artinya iman yang tidak bertumbuh itu sangat mudah digoyahkan dengan ajaran-ajaran yang baru yang muncul. Dan ajaran-ajaran itu yang menggoyahkan iman sampai sekarang banyak sekali orang lihat. Ada amin atau tidak? Karena saudara-saudara sampai sekarang aja orang so bingung. Mana tuh laki-laki, mana tuh perempuan. Orang sini tak betul atau nyanda. Tetapi karena digaungkan terus, orang iman sobat gerak, betul orang loh. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
Mari kita belajar dari teks yang kita punya pagi hari ini, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada kesulitan besar untuk memahami teks ini, ayat 10 sampai ayat 17, kalau kita tidak membaca ayat 1 sampai 9. Nah, di ayat 1 sampai 9, saudara-saudara kalau ada kesempatan boleh baca sedikit aja ya. Ketahuilah ayat 1, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi sukar itu ada kesukaran. Ayat 2, manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka membual, katakan bersama saya membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah dan mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan dan tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dan seterusnya ada contoh nama orang di sini. Siapa namanya? Yanes dan Yambres. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang sedang terjadi di gereja di Efesus. Banyak yang pengkhianat, banyak yang menyombongkan diri, banyak yang menjadi hamba uang, mencintai diri sendiri, tidak berterima kasih. Banyak sekali yang seperti itu di gereja di Efesus. Karena saudara-saudara, Efesus itu gereja besar. Kalau menurut peta itu ada di Turki sekarang. Dan gereja ini dilayani oleh Timotius ketika itu. Jadi saudara-saudara, pertama yang perlu kita kenal juga siapa Timotius yang melayani di gereja itu. Timotius waktu itu dia masih muda. Makanya di Timotius pasal 1 Paulus kirim surat kasih kekuatan kepada Timotius. Biar ngana muda margana disertai oleh Tuhan. Kemudian siapa Timotius? Saudara-saudara, dia sedang melayani di jemaat di Efesus, jemaat yang besar yang banyak sekali konflik tadi. Nah, siapa Timotius, saudara-saudara? Ada data yang mengatakan bahwa neneknya itu namanya Lois, mamanya Eunike ya. Dan kedua orang ini belajar tentang firman, taat pada firman Tuhan, dan mendengarkan ajaran Paulus tentang Yesus Kristus. Jadi ini lengkap. Jadi beda dengan Apolos yang minggu lalu, dia belum sampai ke kebangkitan dan pencurahan Roh Kudus, belum sampai ke situ. Tetapi ini mereka menerima ajaran yang disebarkan oleh Paulus karena Timotius ini berasal dari satu kota yang bernama Listra. Nah, Paulus pernah melayani di sana. Kalau dalam teks kita, Paulus juga pernah dianiaya di sana. Jadi kemungkinan besar mereka telah menerima ajaran yang lengkap ini. Dan Timotius yang masih muda itu, saudara-saudara, telah melihat dan mendengar apa yang diajarkan oleh Paulus. Dan Timotius ini oleh neneknya dan mamanya, perhatikan baik-baik ini, nenek-nenek dan mama-mama, mereka telah mengajarkan kepada anak mereka tentang kitab suci. Ini bukan hal mudah, saudara-saudara. Mengajarkan kepada anak-anak seperti yang tadi itu, kalau pendeta memang tidak mampu. Karena dalam bicara berpikir itu lain sekali. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu memang perlu karunia khusus for mengajarkan anak-anak tentang firman Tuhan. Perlu perhatian khusus dari orang tua. Macam orang mau kasih les, orang anak misalnya les gitar atau les piano, orang mesti antar, orang mesti jemput, orang mesti tunggu, orang mesti cari itu guru yang orang percaya dia bagus mau kasih mengajar, kondisi ajaran itu betul. Begitu juga ketika Louis dan Eunike ini berusaha
mempertemukan Paulus dengan Timotius dan mengajarkan Timotius tentang kitab suci karena mereka tahu kitab suci akan menuntun dia kepada keselamatan. Kitab suci yang dimaksud ini bukan perjanjian baru ya, tetapi kitab Taurat, nabi-nabi, ketubim, gulungan-gulungan, kitab-kitab Mazmur, Amsal, Pengkhotbah dan seterusnya. Jadi ini yang diusahakan, diupayakan dan dikerjakan oleh Nenek Louis dan Eunike untuk Timotius. Dan diperlengkapi dengan bertemunya dia dengan Paulus. Dan Paulus memperlengkapi itu sehingga saudara-saudara, Paulus yang membangun jemaat di Efesus. 3 tahun Paulus tinggal di Efesus dan membangun jemaat itu, mengajarkan tentang firman Tuhan. Beda dengan Korintus 1,5 tahun ya. Jadi Paulus 3 tahun di situ, jadi waktu yang sangat panjang. Paulus sangat mengenal jemaat itu. Dan Paulus mempercayakan jemaat itu kepada Timotius karena dia percaya, ini jemaat ini susah. Karena dia percaya bahwa Timotius sudah diperlengkapi sejak kecil. Nah, jadi itu Timotius dan Paulus, saudara-saudara, kita mengenal Paulus dari banyak cerita. Kita tidak perlu membahas panjang lebar tentang Paulus, tetapi Paulus dulunya dia seorang ahli Taurat, dia orang Romawi, dia menganiaya orang Kristen yang percaya kepada Yesus, tetapi karena perjumpaan dengan Yesus, dia bertobat, dia mengenal Yesus sesungguhnya, dan dia berbalik arah, dia belajar tentang Yesus Kristus, dan diperlengkapi oleh Tuhan sendiri, dan dia menjadi salah satu rasul yang selalu mengadakan perjalanan dari Antioquia kembalikan 3 kali perjalanan penginjilan. Itu tentang Paulus. Dan dalam perjalanan penginjilan Paulus, dia pernah melayani di Listra, sesuai dengan teks yang kita baca tadi. Di Listra dia dianiaya di tempatnya Timotius. Oke. Nah, jadi saudara-saudara, kita telah mengenal Paulus, Timotius, dan jemaat di Efesus. Nah, di jemaat di Efesus ini saudara-saudara, kenapa ada banyak sekali masalah seperti itu? Kira-kira saudara-saudara, kalau kita kan coba baca sedikit itu pasal 1 sampai ayat 1 sampai ayat 9 tadi. Banyak kan DP masalah tuh? Kira-kira jemaat di Efesus lebih banyak masalah dengan jemaat di Musafir Columbus atau Musafir lebih banyak? Susah mau jawab. Kenapa? Efesus lebih banyak. Mar di sini ada notus sama yang di Efesus. Ada, marnya enggak ketuk semua. Nah, kalau terus mau baca ulang semua rasa bersalah sekali lagi. Tetapi memang perlu dibaca itu saudara-saudara ya. Nah, itu Paulus, Timotius dan jemaat di Efesus. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat di Efesus ini yang paling penting mau dilihat di sini, kenapa banyak sekali persoalan seperti itu? Tidak menghargai orang tua, tidak menghargai firman Tuhan, beribadah tapi orang pikirannya tidak diibadah. Bahkan saudara-saudara, kalau orang lihat di Timotius pasal 1 Timotius ini susah sekali, dorang hina, dorang fitnah, dorang persulit, karena memang di jemaat besar saudara-saudara lebih besar tuh jemaat, lebih banyak tuh masalah. Dan dari masalah-masalah ini saudara-saudara, Timotius waktu Paulus kirim surat ini, Timotius lagi bingung. Meskipun dia belajar tentang firman Tuhan sejak kecil dan dia mengenal ajaran-ajaran diberitakan tentang oleh Paulus tentang Yesus Kristus, tetapi melihat kenyataan di jemaat seperti itu, dia berpikir, begini dang tuh jemaat. Begini dang tuh orang-orang yang mengaku percaya Yesus Kristus, banyak sekali kesalahan di dalamnya. Makanya saudara-saudara, karena Timotius iman ada tak begini, dia kuat ya saudara-saudara. Iman menuntun, turun tema tadi apa? Iman kepada Kristus menuntun kepada keselamatan. Jadi karena melihat kenyataan ini, imannya orang kuat ini Timotius, dia pun bergerasa di hidup iman. Karena kalau dia iman tetap kuat, Paulus tidak kirim surat, tidak. 2 kali Paulus kirim surat untuk menguatkan Timotius. Karena surat Paulus kepada Timotius itu dikatakan sebagai surat penggembalaan. Katakan bersama saya, surat penggembalaan.
Jadi surat penggembalaan ini untuk menguatkan kembali Timotius. Bisa paham ini cerita toh? Nah, jadi ini salah satu dari surat penggembalaan Paulus. Paulus tulis di sini, Timotius, memang di Efesus begitu dia jemaat. Karena kita yang bentuk 3 tahun. Ayat 10 berkata, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Artinya, Paulus bilang kepada Timotius, Timotius, memang tuh jemaat seperti itu, tetapi engkau berbeda. Boleh paham itu? Engkau berbeda, karena engkau telah mengikuti ajaranku. Ajaran apa? Ajaran yang benar tentang Yesus Kristus. Karena memang saudara-saudara, ajaran yang ada di jemaat di Efesus waktu itu banyak yang so berbelok. Banyak yang so berbelok. Ada banyak guru-guru palsu, ada banyak ajaran-ajaran palsu di situ. Artinya sudah tahu palsu toh? Palsu itu saudara-saudara, ini kenapa kok Paulus serius sekali mengirim surat ini? Palsu itu saudara-saudara, kalau barang palsu, misalnya gigi palsu. Gigi palsu dengan gigi asli, mana lebih bagus mudah pelia? Kayaknya palsu, saudara. Tapi dia berfungsi seperti asli. Ya dah. Itu palsu. Artinya kok cuma for gigi lagi kok. Makanya kalau ada gigi-gigi rusak, baking. Karena mau bawa di sorga itu. Terus, ada barang-barang palsu. Baju, sepatu, atau barang-barang yang lain yang palsu, saudara. Bagaimana untuk melihat barang itu palsu kalau kita tidak mengetahui mana yang asli? Ya dah. Kita tidak dapat mengetahui barang. Bagaimana orang mau lihat itu Injil palsu kalau orang yang tahu itu Injil? Bagaimana orang mau lihat itu ajaran palsu kalau orang yang tahu itu kitab suci? Nah? Artinya begini saudara-saudara, kalau gigi palsu kok it's okay. Paling kok DP resiko kalau dapat tahu ya dong cuma mau cerita. Atau kalau barang palsu yang orang bawa, paling kalau dapat tahu, orang cuma mau cerita. Cuma sampai situ, iya toh. Dia kok musuh kebagaya, marah barang palsu. Ya? It's okay. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini sangat serius. Karena ini ajaran palsu. Ajaran palsu ini bukan mau sampai di orang mau cerita, mau sosere. Bukan, tetapi ajaran yang palsu ini yang kelihatan seperti asli, yang kedengarannya seperti benar, tetapi palsu, yang tidak mengandung kebenaran yang berasal dari Yesus Kristus ini, saudara. Ajaran yang palsu ini, saudara, sangat berbahaya. Karena ini ajaran palsu bukan cuma sampai di cerita, tetapi mau sampai di neraka. Okay? Ajaran yang benar oleh iman kepada Yesus Kristus membawa kepada keselamatan. Tetapi ajaran yang palsu yang beredar di jemaat itu, saudara-saudara, membawa pada neraka. Makanya Paulus serius sekali di sini, dia mau benahi, dia mau perlengkapi ulang ini Timotius dengan surat penggembalaan yang kedua. Dia bilang, tetapi engkau beda Timotius. Ngana beda. Engkau telah mengikuti ajaranku, ajaran tentang Yesus Kristus. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kasihku, dan ketekunanku. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa Paulus tulis ini? Cara hidup, pendirian, iman, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kenapa Paulus tulis ini kepada Timotius? Kenapa? Karena Paulus mau bilang kepada Timotius, engkau telah berarti sudah tahu. Karena Paulus mau bilang kepada Timotius, saudara-saudara, memang dia tahu tentang kitab suci, dia tahu tentang firman Tuhan, dia tahu tentang kebenaran yang dia ajarkan. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini Paulus sengaja bilang cara hidupku karena Paulus mau ajarkan tentang mau jadi orang yang diselamatkan dan membawa orang lain untuk diselamatkan itu saudara butuh karakter. Ajaran, pengetahuan penting. Karakter juga penting. Makanya Paulus bilang, kalau dia bahasa Manado kok lebih gampang mengerti. Tim, mana lihat apa kita hidup. Mana lihat tuh kita pendirian dalam persoalan ini. Karena Timotius menyaksikan secara langsung. Mana lihat kita iman, mana lihat kita kesabaran. Ada orang so cerita, ada orang so hina, ada orang so rendahkan, ada orang so hukum. Tetap kita sabar dan kita melakukan
kehendak Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang orang mau ajarkan, pat orang berdiri. Orang tua ada kasih belajar tuh lagu minggu lalu. Tuh dotu-dotu ada mau nyerap Tuhan. Orang tua mau mengajarkan kepada kita tentang kebenaran firman Tuhan supaya kita diselamatkan. Ada amin di sini. Dan kita juga punya tugas untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang kebenaran firman Tuhan yang menyelamatkan. Bukan cuma pengetahuan tentang Alkitab. Oke? Tetapi karakter menjadi seorang yang dikasihi oleh Tuhan. Yang memang akan menderita, akan menjadi korban dan terus berkorban untuk pekerjaan pelayanan. Dengan ketekunan. Ini susah sekali ini. Jadi Paulus udah bicara, karena Paulus bilang toh, ini Timotius kok ini sama dengan kita pi anak. Dia itu kita pi anak rohani. Makanya Paulus bertanggung jawab untuk pertumbuhan rohaninya Timotius ini. Makanya Timotius ini saudara-saudara, mungkin tuh lain-lain ada mutasi-mutasi atau Timotius cuma di Efesus terus. Karena dia dekat dengan Paulus. Mungkin dan setelah mutasi di tanpa kering, setelah mutasi di tanpa basah. Tetapi Timotius ini punya tugas khusus penting sekali di Efesus. Makanya Paulus kirim surat. Dan dia bilang tentang ini. Ayat 11. Dia bilang lagi saudara-saudara. Engkau, siapa engkau? Telah, apa arti telah? Sudah dan sementara. Ikut menderita penganiayaan dan sengsara. Ini bagus sekali Paulus berbahasa. Engkau sudah, engkau telah, engkau sedang dan sementara ikut menderita penganiayaan dan sengsara. Baru Paulus kasih gambaran lagi. Kenapa ini Timotius Paulus bilang seperti itu? Paulus bilang lagi. Seperti yang telah kuderita di mana? Di Antioquia, di Iconium, dan di Listra. Di Listra itu tempatnya Lois, Eunike, dan Timotius. Semua penganiayaan itu kuderita. Dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Oke. Terbalik sedikit di ayat 11 ini. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan berarti waktu Timotius melayani di jemaat di Efesus, bukan di Musafir. Di Efesus dia itu ikut menderita penganiayaan dan sengsara. Oke. Baik ini penganiayaan fisik, verbal. Yang penting saya tulis di sini dia ikut menderita. Artinya kok saudara-saudara, karena itu jemaat di Efesus ini banyak sekali orang-orang pandai di situ. Orang pandai yang di Alkitab ini di dorang trompet teks ini ada di bahasa, dorang itu jahat, dorang itu penipu. Karena dorang punya kepentingan, punya keinginan untuk mendapatkan keuntungan di jemaat itu, namanya jemaat besar, toh. Makanya dorang berupaya mau jatuhkan ini Timotius. Timotius menderita di situ, saudara. Bagaimana dorang mau jatuhkan ini Timotius? Dorang hina, dorang fitnah, dorang rendahkan, dorang bilang dia kok masih muda, dia kok tidak dilengkapi ini. Makanya Paulus dia tahu sekali itu ini jemaat Efesus, makanya dia perlengkapi baik-baik ini Timotius, ya. Jadi semua penganiayaan itu telah kuderita, Paulus bilang kepada Timotius. Karena memang semua menderita sekarang. Kita juga pernah menderita. Tetapi semua penderitaan itu, semua penganiayaan itu, kita solewati. Semua penganiayaan itu kuderita. Dan apa? Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam konteks penganiayaan, dalam konteks penderitaan, dalam konteks kesulitan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau orang mau pikir pakai logika, tidak ada jalan keluar. Tidak mungkin terlepas dari persoalan ini. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam itu logika. Tetapi orang yang beriman kepada Yesus Kristus yang telah belajar kesaksian demi kesaksian, janji demi janji dalam kitab suci, dalam perjanjian lama ini maksudnya saudara, janji demi janji
Dia melihat, saudara-saudara, dia akan melihat bahwa dari semuanya itu Tuhan akan apa? Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Berarti Tuhan juga akan melepaskan setiap orang yang taat kepada Tuhan dari segala penganiayaan dan penderitaan itu. Kenapa belajar dari kitab suci? Kalau orang belajar dari kitab suci, saudara, semua begitu. Israel menderita di Mesir, Tuhan lepaskan. Raja Daud menderita, Tuhan lepaskan. Daniel menderita, Tuhan lepaskan. Semua saudara-saudara, nabi-nabi memang ada tuh mati. Betul toh? Karena tidak semua Tuhan lepaskan, kon Tuhan bikin senang sama Ayub. Tidak semua seperti itu. Banyak juga yang mati. Ada yang terangkat ke surga, tapi banyak yang dalam pelayanannya mati. Dalam ketaatannya dia mati. Di situ orang mesti ingat, saudara-saudara, bahwa ketaatan kita, iman kita kepada Tuhan, tidak harus membuat kita berbahagia. Tidak harus menyelamatkan kita dari persoalan di dunia ini. Tetapi iman kita kepada Tuhan pasti sekali masuk surga. Itu orang bertujuan. Oke. Jadi saudara-saudara, seperti penganiayaan yang telah terjadi di Antioquia, Iconium, Listra, semua penganiayaan itu kuderita, tetapi Tuhan melepaskan aku dari semua penganiayaan itu. Kalau Tuhan dapat melepaskan bangsa Israel, Tuhan dapat melepaskan Paulus, Tuhan juga dapat melepaskan saudara-saudara. Kenapa Tuhan lepaskan Paulus waktu itu? Kenapa? Kenapa Tuhan lepaskan Paulus dari Iconium, Listra, Antioquia? Kenapa? Karena Paulus betul-betul memberitakan Injil yang benar. Makanya Tuhan lepaskan. Dalam tanda kutip, kalau orang mau putar DP kalimat, Tuhan ada pilih Pak Paulus dan Paulus menjalankan tugasnya dengan benar. Jadi saudara-saudara, yang mau dikatakan di sini, kalau orang mau jalankan sampai tugas, pelayanan, pekerjaan, dengan beribadah, dengan iman kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan itu, Tuhan mau kasih umur panjang biar orang banyak masalah. Hah? Asal tetap setia. Puji Tuhan. Ayat 12. Memang setiap orang yang mau apa? Hidup beribadah. Katakan bersama saya, hidup beribadah. Jadi ini saudara-saudara, kata hidup beribadah ini satu kata. Beda dengan kata cuma beribadah. Paham itu? Jadi kalau orang beribadah, salah satu contoh ya. Salah satu contoh orang beribadah, orang bangun 7:30, siap-siap, mandi, datang di gereja, jam 8 lewat 10, padahal itu gereja mulai jam 8. Ya. Atau orang datang tepat waktu lah. Dan orang apa? Beribadah. Jadi kebanyakan kita hanya memahami ibadah itu adalah orang datang, berdoa, menyanyi, baca Alkitab, mengaku dosa, bawa persembahan, dan terima berkat. Pulang. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kata ini saudara-saudara, hidup beribadah, katakan bersama saya, hidup beribadah. Ini dipahami bahwa hidup beribadah itu bukan cuma tuh hari Minggu. Bukan cuma orang datang ke, tetapi hidup beribadah itu saudara-saudara, waktu kita keluar dari tempat ini, kita hidup beribadah, itu berarti kita hidup melakukan kebenaran kehendak Tuhan. Waktu kita kembali ke rumah, bertemu dengan istri yang lagi marah-marah, atau suami yang lagi sebel, bagaimana orang mau beribadah dalam situasi itu? Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang itu hidup beribadah apapun keadaannya, apapun konteks di sekitar kita, kita tetap beribadah, melakukan kehendak Tuhan. Itu tuh hidup beribadah. Ya. Boleh paham itu? Jadi orang mau pergi kerja, orang mau kuda berdeng tuh orang petamang kerja yang ya lain kali baik-baik, ada maksud kok teh. Lain kali marah-marah, minta ada bikin salah apa, tuh. Artinya saudara-saudara, kita hidup beribadah itu kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Dalam konteks kita masing-masing. Dalam keadaan dan tantangan masing-masing. Tetapi tetap hidup beribadah. So paham ini toh? Puji Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, hidup beribadah itu saudara-saudara,
pemenuhan kewajiban seseorang terhadap Tuhan melalui keadaan yang ada di sekitar dia. Itu hidup beribadah. Nah, itu dia pengertian. Nah, ya orang sama sambung di kalimat. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus. Oke. Jadi beda tuh hidup beribadah mar di luar Yesus. Itu tuh palsu. Hidup beribadah itu kita melakukan ini karena kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan ini bukan karena kebenaran pikiran, bukan karena kebenaran filsafat atau kebenaran keadaan, tetapi kita melakukan ini karena melakukan sebagai ibadah di dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang terus sambung di ayat. Memang, ayat 12, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus akan apa? Mau suka beribadah kepada Yesus? Betul-betul. Biar menderita. Karena saudara-saudara, memang ketika kita melakukan hidup beribadah, kita melakukan yang benar, tidak semua yang kita lakukan benar itu orang suka. Karena kebenaran-kebenaran yang kita lakukan kadang menyudutkan orang lain, atau melukai orang lain, atau merendahkan orang lain, atau tidak disenangi oleh orang lain. Tetapi kita harus beribadah. Makanya karena ada orang lain di sekitar kita yang dorang pi ajaran ada terima dari ajaran palsu, ajaran sesat dari guru-guru palsu akan menderita aniaya. Jadi orang-orang itu yang menganiaya. Jadi saudara-saudara perhatikan sekali baik-baik ini. Kalau orang satu gereja begini, jangan jawaku saling aniaya. Biar cuma aniaya ada yang mata begini. Yang boleh. Apalagi aniaya ada yang cerita. Ada amin di sini? Apalagi aniaya dan status. Hah? Jangan saling menganiaya. Karena itu bukan pekerjaan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita hidup beribadah, katakan bersama saya hidup beribadah. Hidup beribadah dalam Kristus akan menderita. Artinya kalau kita melakukan kebenaran dan kita menderita karena orang jahaya miring, orang tidak anggap, terus betul. Jadi orang di sini saudara-saudara baku bantu. Kalau dia memang betul-betul melayani beribadah kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, mari Tuhan baku support. Ada amin? Karena itu tuh yang mau mendatangkan keselamatan. Terus ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu, jahat dan penipu lagi. Jadi orang jahat ini saudara, jahat itu sama dengan orang fasik. Dia tahu kebenaran, dia tahu firman Tuhan, dia tahu jangan ini, jangan itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri dengan segenap hati. Kadang kan orang mengasihi sama manusia cuma pencitraan. Supaya orang boleh bahas status, kita ada sumbang beras. Supaya ini. Tetapi dengan segenap hati saudara-saudara. Nah, kalau tidak dengan segenap hati, itu saudara-saudara yang pendeta maksud tadi, itu ajaran yang benar itu saudara-saudara. Itu ajaran yang benar itu saudara-saudara, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang dia beda tipis sekali. Itu tuh beda tuh asli dan palsu. Dia beda tipis sekali. Dapat dia benar. Dapat dia betul dia dah lakukan. Tapi dia punya hati lain. Boleh paham ini? Puji Tuhan. Terus. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Dan mereka apa? Paulus ada bicara pas apa ini? Timotius. Timotius ini sebagai apa? Sebagai pelayan di mana? Di jemaat di Efesus. Berarti mereka yang menyesatkan ini bukan cuma di luar jemaat Efesus. Tetapi mereka yang menyesatkan ini ada di dalam jemaat Efesus. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Artinya saudara-saudara, kalau mereka menyesatkan, kalau tidak di luar, kalau waktu orang-orang itu masih percaya Dewi Artemis dan segala macam dewa-dewa orang Efesus, itu memang masih sesat. Tidak perlu disesatkan, memang sesat. Tetapi yang mau disesatkan ini saudara-saudara di dalam gereja di Efesus. Oleh orang-orang yang mungkin kata dia tahu dia jahat padahal dia jahat. Dia pikir, kalau orang baca ayat 1 sampai ayat 7, mereka beribadah, tetapi mereka bukan beribadah. Paham itu?
Jadi ada di dalam ini tuh guru-guru palsu, ada di dalam jemaat di Efesus. Dorang cuma cari ketenaran, cari keuntungan. Karena saudara-saudara, mereka berhadapan dengan Timotius karena Timotius mengganggu tujuan mereka untuk mendapatkan keuntungan di gereja ataupun mendapatkan ketenaran di gereja. Maka dia bilang, aduh Timotius muda lah ikut dia. Makanya Paulus bilang, karena bukan begitu, karena beda. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ayat 14, tetapi bahasa Manado, hendaklah engkau, siapa engkau? Timotius memang beda. Kenapa Timotius berbeda sekarang ini saudara? Kenapa Timotius berbeda? Kita mesti lihat Timotius. Pendeta sudah jelaskan tadi pertama. Timotius berbeda karena ada Luis, ada Eunike, ada Paulus. Torang anak-anak mau bertumbuh berbeda dengan dunia ini. Dorang tahu mana tuh merah, mana tuh hitam. Dorang tahu mana tuh XX dan mana tuh XY. Dorang tahu. Dorang mau tahu bagaimana. Torang mesti jadi sama dengan Eunike. Mesti jadi sama dengan Luis. Itu torang bicara. Mau ajarkan kepada orang anak-anak. Ayat 14. Tetapi hendaklah engkau beda. Tetaplah berpegang kepada apa? Kebenaran. No? Tetaplah berpegang kepada kebenaran. Karena saudara-saudara. Terus dulu. Tetaplah berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima. Terima dari siapa? Dari Luis, dari Eunike, dari Paulus. Dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Artinya saudara-saudara, mungkin kita pernah mengalami. Dan kita berharap anak-anak kita juga mengalami. Tapi mama dulu udah kasih belajar, jangan bikin ini. Karena mau bahaya, mau susah. Orang juga berharap, orang mau ajarkan kepada orang anak-anak. Dorang tahu kalau kita melakukan kesalahan ini, kalau kita melakukan ini tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya saudara-saudara kalau mau suka orang anak-anak mau ingat, kasih belajar tentang firman Tuhan. Oh tapi mama ada kasih belajar seperti ini. Tapi papa ada kasih belajar, jangan berbuat ini. Lakukan yang ini. Karena tapi mama ada kasih belajar. Ayat 15, ini di ayat. Ingatlah juga bahwa dari mana? Dari kecil engkau apa? Sudah mengenal kitab suci. Siapa yang dah kasih belajar? Luis, Eunike, dan Paulus. Mengenal kitab suci yang dapat memberi apa? Memberi hikmat kepadamu. Hikmat itu tak di Amsal toh. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi pengenalan tentang Tuhan. Terus di pasal 3 ada, hai anakku, dan seterusnya, berkat dari hikmat, umur panjang di tangan kanan, kekayaan, kehormatan, dan seterusnya. Itu orang boleh dapat di dunia. No? Itu tuh Ayub ada dapat. Tuh, mari tidak semua seperti Ayub. Okay? Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberi, kitab suci memberi hikmat padamu. Dan apa? Menuntun engkau kepada keselamatan. Baik keselamatan di bumi, bisa dapat, bisa tidak. Tetapi keselamatan di sorga itu pasti. Keselamatan oleh iman kepada, ini tuh inti ajaran. Oleh iman kepada Yesus Kristus akan sampai pada keselamatan. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Berarti mengajar itu menghasilkan hikmat karena ini dari firman Tuhan. Dan seterusnya untuk apa? Menyatakan kesalahan. Dari menyatakan kesalahan, saudara-saudara, firman Tuhan bilang ini salah, ini salah, ini salah. Orang so lakukan itu akan menghasilkan, kalau orang belajar tentang firman Tuhan, akan menghasilkan pertobatan. Untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Ini tuh karakter, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara untuk memperbaiki itu berarti dari yang biasa menjadi bagus. Itu memperbaiki. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara,
mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan ini kata kebenaran. Perhatikan sekali ini kata kebenaran ini, saudara. Banyak orang pintar, betul? Banyak orang pintar tetapi tidak dalam kebenaran. Saudara-saudara lihat itu? Ya. Artinya saudara-saudara, ada kebenaran-kebenaran baru yang diakui benar oleh banyak orang, dan kebenaran itu lahir dari satu kesalahan yang terus dipropaganda, satu kesalahan yang terus dibicarakan bahwa itu benar, dan orang-orang generasi yang baru percaya itu benar. Itu tuh kebenaran. Kebenaran yang pakai pikiran. Tetapi kebenaran dalam Yesus Kristus, kalau dia merah-merah, kalau dia putih-putih. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat 17 berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Dengan demikian saudara-saudara, kalau orang belajar tentang kitab suci, belajar tentang kitab suci, belajar dari orang pe mama, orang pe oma, orang pe papa, orang pe opa, orang belajar dari orang yang orang percaya kredibel untuk mengajarkan sesuatu yang benar. Termasuk orang-orang yang seperti Paulus mengajarkan kebenaran firman Tuhan tanpa mencari keuntungan di dalamnya, tanpa menipu daya orang-orang supaya dia jadi populer. Dia menderita, saudara-saudara, dia menderita karena dia mengajarkan yang benar. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itulah terbalik di sini. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah dilengkapi. Dilengkapi oleh pengajaran-pengajaran itu. Untuk setiap, jadi tujuannya diperlengkapi untuk perbuatan baik. Tujuan Tuhan memperlengkapi saudara-saudara. Tujuan saudara-saudara datang di sini, dengar firman Tuhan. Tujuan saudara-saudara ada saat teduh, buka Alkitab, baca firman Tuhan. Saudara-saudara itu saudara-saudara sedang dalam proses diperlengkapi oleh Allah, karena saudara-saudara adalah kepunyaan Allah. Katakan bersama saya, kepunyaan Allah. Kenapa saudara-saudara adalah kepunyaan Allah? Saudara-saudara tidak layak, saya tidak layak. Dengan segala upaya yang saya kerjakan, saya tidak dapat membersihkan dosa saya. Tetapi oleh darah Yesus Kristus telah menghapuskan dosa kita. Dosa saya dan saudara-saudara. Ketika dosa kita, dosa saya dan saudara dihapuskan oleh Yesus, kita ini bukan milik kita lagi. Adapun hidupku ini bukannya aku. Kita ini adalah kepunyaan Kristus melalui Yesus Kristus. Ada amin? Karena kita adalah kepunyaan Allah, Allah mau memperlengkapi kita. Supaya orang beriman bertumbuh dan kuat. Nah, ketika orang beriman bertumbuh dan kuat, ada badai, ada gelombang, ada fitnah, ada hina, ada kesulitan, ada tekanan, kita akan tetap melakukan perbuatan baik. Karena saudara-saudara, kalau iman tidak bertumbuh, saudara-saudara, ada badai sedikit orang bilang, soalnya tidak betul ini Tuhan. Kita berdoa, Tuhan tidak jawab. Kalau orang beriman tidak bertumbuh menjadi kuat di dalam Tuhan, saudara, ketika ada beban, ada ketekanan, orang berdoa bergumul, pada akhirnya orang mempertanyakan, Tuhan di mana Engkau? Kenapa kita dibiarkan seperti ini? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara-saudara. Saudara-saudara adalah kepunyaan Tuhan. Saudara-saudara adalah kepunyaan Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan untuk setiap perbuatan baik. Artinya, meskipun badai, meskipun gelombang, meskipun tekanan terlalu berat, saudara-saudara kepunyaan Tuhan. Saudara-saudara sudah diperlengkapi. Dan meskipun dalam keadaan yang sulit, saudara-saudara tetap melakukan perbuatan yang baik. Nah, itu tujuan. Jadi saudara-saudara, kitab suci menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Apalagi so pakai iman kepada Yesus Kristus. Sangat kuat. Ada Immanuel, ada Roh Kudus, ada Tuhan sendiri yang menyertai kita kemanapun kita pergi dan berada. Ingat waktu cerita Petrus, saudara-saudara. Dia iman mulai lemah, dia pandangan memandang kepada badai dan gelombang. Waktu dia jalan di atas air mulai tenggelam. Tapi waktu dia kembali memandang kepada Tuhan Yesus dengan iman kepada Yesus Kristus, dia tidak mungkin tenggelam. Dan memang dia tidak tenggelam. Karena dia adalah kepunyaan Allah yang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara juga diperlengkapi untuk perbuatan baik. Tuhan Yesus memberkati.
Berilah yang baik sebagai ungkapan syukur kita sambil mengingat bahwa pemberian ini akan dimanfaatkan bagi kesaksian dan pelayanan gereja di dunia. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pemilik kehidupan kami, terima kasih pagi hari ini kami boleh diperlengkapi dengan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami bahwa kami adalah kepunyaan Allah dan diperlengkapi oleh Allah untuk perbuatan baik. Biar ini boleh menjadi pelita, pedoman, petunjuk dalam kehidupan kami ketika kami maju menghadapi tantangan, tekanan, pencobaan masing-masing kami dengan iman yang teguh hanya kepada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Kami juga telah mendemonstrasikan iman kami dengan membawa persembahan. Kuduskan persembahan ini Tuhan supaya terpakai, terkelola dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan, kami yang telah memberi dengan penuh sukacita dan sukarela, kami mohon ya Tuhan, biar juga Engkau memberkati kehidupan kami dalam apapun yang kami rencanakan, kami kerjakan, setiap perjalanan kami, keluarga kami, orang tua, anak-anak, kekasih kami, suami, istri, semuanya Tuhan, biar selalu berada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Dalam doa ini Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama untuk persiapan-persiapan dalam rangkaian HUT Jemaat Gemi Musafir Columbus, Ohio. Tuhan menolong kami semua pelsus yang ada, semua komisi yang ada, semua jemaat yang ada. Teristimewa ya Tuhan buat panitia yang dengan penuh sukacita, sukarela memberi diri untuk mengatur acara perayaan syukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan di jemaat ini. Dalam doa ini Tuhan kami bawa kepadamu, kami bermohon
untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan sakit. Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan, kami percaya mujizat. Kami mohon Tuhan, biar Tuhan boleh nyatakan itu bagi kami yang membutuhkan pertolongan ini. Kami yang bergumul untuk masalah finansial, Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati rencana kami, usaha kami, dan biar Tuhan buat itu berhasil. Kami yang sedang mengurus surat legalitas untuk tinggal di sini, Tuhan biar Engkau tolong. Siapapun kami Tuhan, saudara-saudara kami, biar Engkau campur tangan. Karena kami percaya Tuhan, hanya Tuhan yang dapat menolong kami dalam persoalan ini. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami hari ini. Apapun halangan mereka, ataupun mereka sedang travel, Tuhan menyertai mereka, Tuhan menolong, memberkati mereka. Berdoa untuk demi musafir Columbus, Ohio, tempat kami beribadah di sini Tuhan. Biar Tuhan selalu menuntun kami dengan firman-Mu, dengan visi dan misi yang berasal dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan, gereja ini Tuhan, boleh tetap dan terus melayani, bersaksi, bersekutu dan melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberkati Prince of Peace, tempat kami beribadah di sini, memberkati gereja ini dalam segala pelayanan-pelayanannya. Kami berdoa Tuhan untuk persoalan dunia, masalah-masalah global yang sedang bergejolak hingga saat ini. Kami tahu itu semua ada dalam kontrol Tuhan. Dan Tuhan, biar semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami yang berdoa, bersyukur, bermohon, bersyafaat. Kami bawa semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tak lupa juga kami mau membawa ucapan syukur saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ada Matthew Mongkau dan Antoni Pasulatan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dengan iman kami percaya Tuhan akan tetap dan terus memelihara mereka, memberkati mereka, menuntun mereka, bersama-sama dengan mereka, melindungi mereka dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Kami serahkan kedua saudara kekasih ini ke dalam tangan-Mu untuk Kau pimpin, Kau sertai, Engkau berkati. Demi Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskan dari penjara. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. kita semua berdiri. Cerita
Saudara-saudara, iman kepada Yesus Kristus mendatangkan keselamatan. Dan saudara-saudara bersyukur karena saudara-saudara punya iman itu. Iman itu bukan datang dengan sendirinya, tetapi ada yang mengajarkan kepada saudara-saudara. Ajaran yang menyelamatkan ini. Ketika saudara-saudara beribadah, menjalankan ajaran ini, saudara akan ketemu dengan persoalan, penganiayaan, kesulitan, dikucilkan, dihina. Tetapi Tuhan melepaskan saudara-saudara dari semuanya itu. Karena saudara-saudara adalah kepunyaan Allah. Saudara-saudara diperlengkapi oleh Allah sendiri untuk setiap perbuatan baik. Itu bukti imanmu, saudara-saudara. Tetap beriman dan melakukan yang benar, yang baik, yang berkenan kepada Allah. Meskipun dalam situasi yang tidak memungkinkan. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk, silakan bersaat teduh. Shalom, damai di hati. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh jemaat yang hadir maupun yang live streaming, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua Jemaat kita Bapak Pendeta Alan Robot, Sarjana Teologi yang sudah menghantar kita dalam ibadah yang begitu indah di minggu yang keempat ini. Terima kasih juga kepada seluruh yang bertugas melayani kita di minggu hari ini, Prokantor Bapak Septian dan Bapak Troy. Terima kasih pelayanannya. Bapak Dance, pianis kita dan multimedia, Penatua Jordan, Bapak Gary dan Diaken Jack yang sudah melayani kita, Sunday School Teacher, Ibu Ingsi Ngalimin. Terima kasih untuk seluruh pelayanan. Tuhan Yesus selalu memberkati. Ada beberapa pengumuman di hari ini. Yang pertama, ada Coaster of the Month Bapak Almi. Dan Pelsus of the Month kolom 1, terima kasih untuk seluruh pelayanannya. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat kolom 3 yang sudah melayani kita dalam pujian. Yang akan menjadi pengumuman kita yang pertama, ibadah next week tanggal 29 Jun dalam bentuk KPI karena hari Minggu di bulan yang terakhir. Dan pengumuman kita untuk ibadah-ibadah di minggu hari ini. Yang pertama, ucapan syukur dari ketiga anak kita yang boleh lulus di high school. Syukuran dari adik Nikita Watung, adik Josiah Senduk, dan adik Audrey Wangke. Dan syukuran dari keluarga ini, mereka mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah syukur jam 4 nanti, tempat di Pickerington Pan, seperti last ibadah dari ucapan syukur ulang tahun dari Fesia. Jadi semua sudah tahu alamatnya di Pickerington Pan. Yang kedua, ada ibadah PKB yang bertempat di Fellowship Room atas nama Bapak Septian Mongkau. Dan itu jam 1 tepat sesudah Prince of Peace ibadah. Ada ibadah kaum bapa PKB jam 1. Dan ibadah kaum ibu jam 4 atas nama Ibu Vera Emor di tempat di ibadah. Jadi di tempat di park gabungan dengan ibadah syukur dari keluarga. Demikian pengumuman kita. Ada juga pengumuman yang terakhir, bukan terakhir.
pengumuman untuk tanggal 28 nanti, hari Sabtu jam 11 pagi. Bolehkah sekiranya yang bersedia? Jam 8. Oh, oke. Ada perubahan, bukan jam 8 pagi, jam 11 pagi, tapi dibikin jam 8 pagi. Karena next week, jadi mohon bawa air, ada peringatan-peringatan dari weather advisor, because it really hot and humid sepanjang minggu yang berjalan ini. Jadi bolehkah sekiranya diundang untuk kerja bakti bersama jam 8 pagi, karena mengingat hot and humid. Kalau jam 11 udah terik sekali, kita hanya trim di luar, dan di parkiran akan di paving, tapi kita akan mengclean begitu banyak rumput-rumput di crack di antara parkiran. Jadi mari kita bersama-sama bekerja bakti dalam menyambut hari ulang tahun gereja, sudah tinggal 2 minggu lagi. Jadi hanya waktu minggu depan kita membersihkan halaman, membersihkan weed, membersihkan yang di entrance gereja. Saya sekali lagi mengundang seluruh jemaat yang bisa bersedia datang jam 8 pagi, nanti kita akan siapkan breakfast. Ada juga pengumuman dari Bapak Pendeta. Untuk kerja bakti ini, kebanyakan kalau hari Sabtu, orang yang kerja di pabrik. Jadi kalau ada grup-grup 2, 3, 5 orang yang juga mau suka kerja bakti di hari yang lain, boleh baku atur sendiri. Nanti ada instruksi apa-apa yang mau dikerjakan toh. Mau trimming, mau rumpuh-rumpuh di crack-crack yang ada di parking lot. Kalau orang boleh cicil-cicil supaya hari Sabtu so lebih ringan. Dan orang sama boleh mengambil bagian di sini. Taruhnya cuma itu tambahan. Terima kasih Bapak Pendeta. Ada lagi yang terakhir, yang paling terakhir. Kami menerima surat dari Sayoto Presbyterian Church, dari Community Representation. Mereka mengundang kalau bisa jam 3, kalau kita bisa selip-selip hari ini, jam 3 nanti ada ibadah jam 12 sampai jam 3, ada ibadah di Worthington Presbyterian Church. Jadi hari ini, karena mereka mengundang untuk, kita selalu ada imigrasi, kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang imigrasi, mereka membuka. Jadi dari kantor pusat Presbyterian Church mengundang, karena kita sudah part of umbrella church dari Presbyterian Church. Kita boleh datang jam 12 sampai jam 3 nanti. Sebenarnya mereka mengundang kita kalau bisa ada pujian, ada choir, tapi sudah terlalu singkat. Nanti kita akan prepare nanti untuk next month. Jadi ini dia setiap bulan ada. Dari yang tertanda Pastor Tiffany Komasara, jadi dia mengundang untuk kita menjadi bagian. Demikianlah pengumuman kita. Selamat kepada mereka yang bersuka cita di sepanjang bulan Juni ini. Hari ini adik Matthew Mongkau berhari ulang tahun, dan juga kemarin pemuda Antoni Pasulatan berhari ulang tahun. Yang sudah lewat, Monica Meniung, Ibu Dr. Norsledi, Ibu Nonce Samperuru, Jeremiah Senduk, Bapak Almi Tore, Penatua Jeffrey Sumuan, Faye Tulangi, dan Ryan Pangkarego bersama Jessica Tore yang sudah lewat. Jadi yang akan datang, yang hari ini Matthew Mongkal, Bapak Oloan Silalahi, Yunita Rako, Doni Sumuan, dan Josiah Senduk tanggal 28. Long list for the birthdays of the month. Happy birthday, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan fellowship bersama di ruang sebelah. Terima kasih, selamat hari Minggu. Oh, ada yang baru pertama kali ini hadir dalam ibadah kita di minggu hari ini. Bolehkah sekiranya untuk datang memperkenalkan diri, karena seluruh jemaat ingin mengenal dan ingin menyapa siapa nama dari mana. Bolehkah saya undang untuk berdiri?
selamat pagi, shalom. Damai di hati. Perkenalkan, nama saya Priscilia Kumaat, biasa dipanggil Cimot atau Cici. Kami berasal dari Jemaat Gemim Immanuel Rumong Atas Tua. Pagi, shalom. Perkenalkan, nama saya David Kawan, suami dari Kristia. Iya, makasih. Oh, iya, mau tinggal di sana. Terima kasih, selamat datang Bapak dan Ibu Kawan. Selamat datang bersama Jemaat Gemi Musafir Columbus, Ohio. Demikianlah pengumuman kita hari ini. Kita akan fellowship di ruang sebelah karena gedung akan